Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI tekankan pentingnya percepatan realisasi participating interest pada pengelolaan blok migas di Provinsi Jambi sebagai upaya memperkuat pembiayaan pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah. Sebagai upaya memperkuat pembiayaan pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah, Panitia Kerja Minyak dan Gas Komisi 12 DPR RI menekankan pentingnya percepatan realisasi participating interest atau PI 10% pada pengelolaan blok migas di Provinsi Jambi. Anggota Komisi 12 DPR RI Cek Endra mengungkapkan bahwa progres pengajuan PI 10% oleh pemerintah Provinsi Jambi kepada PT Jadestone telah mencapai sekitar 95%. Ia berharap proses ini dapat segera tuntas sebelum akhir tahun 2025. Menurutnya, percepatan realisasi PI tidak hanya memberi manfaat fiskal bagi daerah, tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh perusahaan migas lainnya di Jambi. Dengan demikian, tambahan pendapatan daerah bisa dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan serta memperkuat perekonomian masyarakat. Banyak PI di Jambi ini, beberapa perusahaan, tapi kelihatannya ini Jadestone ini merupakan perusahaan minyak pertama di Jambi yang menandatangani persetujuan PI 10% terhadap Provinsi Jambi. Nah, mudah-mudahan nanti akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan minyak yang lain yang ada di dalam Provinsi Jambi. Dan ini cukup membantu untuk menambah dana untuk anggaran Provinsi Jambi, pendapatan daerah Provinsi Jambi. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris menyebut bahwa hingga Agustus 2025, realisasi dana bagi hasil sektor migas baru mencapai nominal 111 miliar rupiah. Jumlah tersebut termasuk iuran tetap eksplorasi dan royalti perusahaan migas senilai 61 miliar rupiah. Dari Provinsi Jambi, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menegaskan perubahan kelembagaan Kementerian BUMN dapat menjawab sejumlah persoalan, termasuk tumpang tindih aturan dengan Danantara sekaligus memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI menegaskan bahwa perubahan kelembagaan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan atau BP diharapkan dapat mendorong fleksibilitas tata kelola, sekaligus memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim menilai langkah ini merupakan bagian dari penyempurnaan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang selama ini masih menyisakan sejumlah persoalan, termasuk tumpang tindih aturan antara BUMN dengan Danantara. Meski demikian, Rifki menekankan bahwa fleksibilitas tersebut tidak berarti pejabat BUMN terbebas dari pengawasan. Menurutnya, jajaran direksi tetap dipandang sebagai penyelenggara negara yang wajib tunduk pada mekanisme audit lembaga pengawas termasuk BPK dan KPK. Karena itu kita perbaiki, kita sempurnakan, dan juga ada pasal yang kita tetap amankan bahwa kerugian BUMN itu kerugian BUMN, bukan kerugian negara. Jadi pejabat BUMN tetap bisa lincah dalam melakukan keputusan-keputusan organisasinya, tapi mereka juga terikat bahwa mereka adalah penyelenggara negara. Rifki menyebutkan, transformasi kelembagaan BUMN menjadi badan khusus sejalan dengan arahan Presiden agar BUMN lebih adaptif terhadap dinamika bisnis global. Dengan struktur baru, proses pengambilan keputusan diharapkan berlangsung lebih cepat, responsif, dan mampu memperkuat daya saing. Fajar Ilhami dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menekankan pentingnya peran DPR sebagai pelaksana amanat rakyat. DPR tidak boleh hanya berhenti pada fungsi legislasi, namun juga memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong seluruh anggota Dewan untuk mewujudkan DPR RI sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya. Melalui kerja nyata,
DPR RI harus mampu menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna khusus terkait laporan kinerja DPR RI tahun 2024-2025 pagi tadi. Puan menekankan pentingnya peran DPR RI sebagai pelaksana amanat rakyat sesuai dengan konstitusi. Sepanjang tahun sidang 2024-2025, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dalam fungsi anggaran, DPR RI aktif mengawasi efektivitas penggunaan anggaran negara, serta memastikan alokasi anggaran memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Inilah saatnya bagi kita, DPR RI, untuk merefleksikan sejauh mana kita telah menjalankan amanat yang dipercayakan rakyat kepada kita. Kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh DPR RI tidak boleh berhenti hanya pada prosedur, melainkan harus dijalankan melalui kerja nyata. Dalam fungsi pengawasan, DPR RI telah menggelar 282 rapat kerja, 259 rapat dengar pendapat, serta 560 kunjungan kerja. Seluruh laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025 akan dipublikasikan dalam bentuk dokumen resmi sebagai wujud pertanggungjawaban DPR RI kepada rakyat. Andini Putri, TVR Parlemen melaporkan. Setiap tahun triliunan rupiah digelontorkan untuk bantuan sosial, sebuah kebijakan yang seolah menjadi jawaban cepat atas masyarakat kecil. Namun apakah benar bansos dapat memutus rantai kemiskinan? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi bermakna sebagai cahaya yang menjaga persatuan bangsa. Dalam setiap sila dari 5 sila, ada harapan, ada kekuatan bagi Indonesia untuk tetap berdiri kokoh. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, bansos hanyalah obat sementara, sedangkan masa depan bangsa ditentukan oleh seberapa besar kita mampu mengangkat rakyat dari ketergantungan menuju kemandirian. DPR menegaskan bahwa bansos harus diposisikan sebagai penopang, bukan solusi permanen. Melalui fungsi pengawasan dan legislasi, DPR RI terus mendorong agar program pengentasan kemiskinan dapat menyentuh akar masalah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Program Bansos atau bantuan sosial adalah program dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu atau rentan secara ekonomi. Diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdiri dari Program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai, bantuan langsung tunai, dan bantuan sosial beras. Anggota Komisi 2 DPR RI, Kamarudin Watubun, menilai konsep dan gagasan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2026 harus diwujudkan melalui langkah nyata. Pengentasan kemiskinan yang sesungguhnya hanya dapat tercapai jika masyarakat memiliki sumber penghasilan tetap dan berkelanjutan. Langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja menjadi kunci mengakhiri kemiskinan, bukan sekadar mengandalkan bantuan sosial sementara.
Karena masyarakat harus memiliki sumber pendapatan yang mampu menjamin kehidupan jangka panjang. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak mengalami penyusutan yang signifikan dalam 1 dekade terakhir, meskipun anggaran bantuan sosial terus mengalami kenaikan. Kementerian Keuangan melaporkan anggaran bansos tahun 2025 mencapai 154,24 triliun rupiah atau mencapai 109,23% dari target APBN 2025, yakni 140,05 triliun rupiah. Dari konteks konsep pidato bagus, tapi kan itu baru konsep, itu gagasan, harus diwujud nyatakan dalam tindakan kan. Saya kasih contoh begini. Dulu Jokowi itu kemiskinan turun. Tapi kemiskinan turun itu dari dana bantuan luar negeri, pinjaman dipakai jadi dana bantuan sosial. Hari ini dibantu BPS turun ya, orang bisa makan pagi, makan sore, uang habis ya kembali miskin lagi. Yang macam-macam begini yang menghilangkan kemiskinan itu dalam konteks sudah punya pendapatan tertentu untuk jangka panjang ke depan. Kalau hanya menghilangkan kemiskinan karena dikasih bantuan sosial, saya kira itu juga bukan menghilangkan kemiskinan, menunda kemiskinan. Pemerintah telah membentuk Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN untuk memastikan program pemerintah, baik subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat dapat tepat sasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengungkapkan, keterpaduan dan integrasi data ekonomi masyarakat akan mempermudah menyalurkan program pemerintah. Jika program subsidi dan bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, akan mampu mendorong peningkatan ekonomi dan mengentaskan angka kemiskinan. Itu data tentang sensus ekonomi nasional, artinya satu pintu. Jadi seluruhnya terintegrasi dengan harapan dengan ada DTSN ini nanti tidak ada lagi yang tepat sasaran terhadap program pemerintah, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan DTSN ini terpadu semua, terseleksi dengan baik, sehingga kita harapkan setiap program-program pemerintah ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan sosial dan segala macam itu, sehingga tepat sasarannya. Karena ini sudah terpadu. Siapapun yang membutuhkan data mengenai tentang orang miskin, itu DTSN. Membutuhkan bantuan sosial, itu ada di DTSN. Membutuhkan bantuan kesehatan, itu ada di DTSN. Pokoknya seluruh data tentang sensus ekonomi ini ada di lembaga DTSN. Pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah bisa dari berbagai aspek. Salah satunya adalah melalui upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian, kestabilan harga-harga kebutuhan pokok, dan menjamin akses pendidikan yang merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Komisi 9 DPR RI berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Lantas, mengapa langkah ini dinilai krusial? Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi bermakna sebagai cahaya yang menjaga persatuan bangsa. Dalam setiap sila dari 5 sila, ada harapan, ada kekuatan bagi Indonesia untuk tetap berdiri kokoh.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis dinilai krusial untuk memastikan kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan. Hal ini juga termasuk standarisasi dapur MBG agar program ini dapat memberikan manfaat optimal bagi generasi muda. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Halo, apa kabar pemirsa? Saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 9 di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan saat ini sedang dilakukan pembahasan terkait dengan MBG, program keberlanjutan ini justru menuai sorotan terkait hampir 8.000 kasus lebih keracunan ini tersebar di seluruh provinsi yang sudah menerima MBG. Dan jumlah yang paling besar ini ada di Provinsi Jawa Barat. Lantas bagaimana tanggapan dari Komisi 9 sendiri melihat fenomena ini? Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 yaitu Ibu Tuti Kusuma dari fraksi Demokrat. Halo, apa kabar Ibu? Baik, Mbak. Baik, Ibu, tadi kita melihat nih bahwa ini perkembangannya ternyata memang awalnya itu kasus keracunan yang banyak sekali diperbincangkan. Nah, Ibu sendiri melihat keadaan ini seperti apa, Bu? Ya, tentunya ya untuk masalah keracunan itu kami semua bangsa Indonesia pasti sangat prihatin dengan kondisi ini. Tetapi sebenarnya program ini adalah program yang sangat bagus. Jadi makanya kita sebut sebagai program prioritas unggulan. Sangat bagus, dibutuhkan juga oleh masyarakat. Namun sekarang bagaimana cara tata kelolanya yang harus dibenahi sehingga memang betul-betul nyampe di masyarakat itu dengan sebutan pangan aman. Nah, ini yang harus kita benahi secara bersama-sama, tapi jangan di stop. Kalau menurut saya tidak wise, tidak bijak kalau ini di stop, karena saya melihat sendiri ke daerah-daerah terpencil di kabupaten kami itu sangat dibutuhkan, manfaatnya banyak sekali dari program ini. Jadi mungkin tata kelola yang harus dibenahi, terutama juga di samping dapur harus diawasi, harus mau bekerja sama dan berkolaborasi dengan instansi kesehatan terkait agar memang betul-betul makanan yang diberikan kepada penerima manfaat ini betul-betul bergizi dan aman. Baik, Ibu, kalau melihat tadi kan Ibu kan mengusulkan untuk bisa diusulkan mungkin atau standar dari dapurnya sendiri. Apakah memang belum ada pengawasan yang tepat terkait dengan dapur-dapur yang menyediakan fasilitas MBG-nya sendiri, Bu? Ya, betul sekali. Memang program ini boleh dikatakan terburu-buru, tapi harus dilakukan karena kapan lagi untuk memulainya. Jadi sekarang dalam perjalanan ini bagaimana kita semua sekarang ikut berpartisipasi untuk menyukseskan, tapi dengan program yang betul-betul mengena di masyarakat. Sesuai dengan tujuannya adalah untuk memperkuat sumber daya manusia kita ke depan agar menjadi sumber daya manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan berkualitas. Oke. Ibu, pesan terakhir nih mungkin untuk pemerintah sendiri, Ibu melihat fenomena ini kan sepertinya terkesan terburu-buru lagi tadi ya, tapi juga ini dibutuhkan. Apa pesan untuk pemerintah sendiri, Bu, melaksanakan program MBG? Jadi ini sudah bagus sekali, kami terus harus berkomunikasi, melakukan pengawasan tanpa henti terus di lapangan. Kami Komisi 9 dan juga instansi terkait dari Dinas Kesehatan, pemerintah daerah ikutlah mengawasi ini, bagaimana agar program ini memang betul-betul bisa sukses di Indonesia. Satu pertanyaan terakhir boleh ya, Bu ya? Nah, ini kan kalau kita melihat bahwa ada peran aktif juga nih dari dapur-dapur yang menyediakan fasilitas MBG. Adakah sanksi yang bisa diusulkan, Ibu, mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap dapur-dapur yang tidak bisa memenuhi sampai terjadi kasus keracunan ini? Oh ya, tentu sanksi itu harus ada. Terutama sanksinya itu di situ kan pengelolanya adalah dari personelnya BGN sendiri, Badan Gizi Nasional, dari tenaga gizinya, ahli gizinya, kemudian kepala dapur, accounting, itu pengelolanya kan adalah mereka. Jadi ini pemerintah bermitra kerja dengan yayasan, dengan swasta. Yang harus diberikan sanksi adalah personilnya, personil daripada BGN itu, karena masyarakat dari pihak swasta sudah menyediakan semua. Tinggal sekarang apa yang belum terpenuhi seperti sertifikat layak higienis dan sanitasi itu harus diisi. Oke, itu memang betul-betul
dibutuhkan sekali sertifikat itu, dan yang paling sangat penting adalah pengawasan dari kita semua. Baik, jadi intinya perorangan ya Bu ya? Iya. Baik, kalau gitu terima kasih Bu Tuti atas statementnya. Selamat melanjutkan rapatnya. Ya, baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan anggota dari Komisi 9 di DPR RI. Saat ini masih akan berlangsung beberapa pembahasan terkait dengan MBG ini. Dan saya Angga Noktarini kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih rekan Nazia dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan di media online pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online pada sore hari ini yaitu nilai Pancasila harus tercermin dalam sikap kerja pegawai parlemen. Di mana Anda bisa melihat informasi di mana banyak sekali media sosial atau media online yang membahas terkait dengan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Rahmat Budiaji yang menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum penting bagi seluruh aparatur negara untuk semakin meneguhkan nilai-nilai kebangsaan. Peringatan ini bukan sekedar seremoni, tapi refleksi bagi kita semua khususnya di lingkungan Setjen DPR untuk menjaga dan juga mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam tugas pelayanan publik. Pancasila sebagai dasar negara telah terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi politik, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI diharapkan terus menanamkan semangat gotong royong, profesionalisme, serta integritas dalam bekerja. Dan kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Musola Pondok Pesantren di Sidoarjo ambruk. Puan ingatkan evakuasi harus prioritaskan keselamatan santri. Kita lihat informasi di layar kaca Anda di mana banyak sekali headline di media online yang membahas Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan duka atas musibah robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Khozin Buduran Sidoarjo, Jawa Timur yang menelan 3 korban jiwa dan puluhan santri luka-luka. Puan menegaskan perlindungan terhadap santri harus menjadi prioritas utama dan proses evakuasi harus memperhatikan keamanan para santri. Peristiwa ini bukan hanya duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi pemerintah tentang pentingnya standar keselamatan bangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan di Indonesia. Pemerintah diminta menyiapkan langkah jangka panjang berupa perbaikan regulasi dan penguatan pengawasan pembangunan sarana pendidikan dan keagamaan. Negara tidak boleh abai terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan dan keagamaan yang sehat, serta terlindungi dari resiko bencana dan kecelakaan teknis.
Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Sekjen DPR RI tegaskan nilai Pancasila harus tercermin dalam sikap kerja pegawai parlemen, serta musola pondok pesantren di Sidoarjo ambruk. Puan ingatkan evakuasi harus prioritaskan keselamatan santri. Sekian dari saya, Dedi Ramadan, kembali ke rekan Azia. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.